Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati ibu ahli bait keluarga, ibu-ibu jemaah yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan niat hajat dan langkah-langkah kita pada sore hari ini tetap diberikan catatan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita tetap diberikannya keberkahan, yaitu kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat menyempatkan waktu untuk dapat hadir ke kegiatan kita ini, yaitu kegiatan rutin yang kita laksanakan pada setiap hari Jumat. Ibu-ibu yang hadir pada hari ini, di sini kami tidak akan memperpanjang mukadimah, kami akan menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang manfaat mendengarkan Al-Quran sambil tidur bagi kesehatan otak. Jadi kalau kita tidur, ibu-ibu, juga ada manfaatnya kita mendengarkan murotal ataupun bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu semua sudah mempunyai HP ataupun media, yaitu Android. Jadi kita bisa memutar, mungkin ada murotal menjelang kita tidur, kita selalu menghidupkan murotal tersebut sehingga akan bermanfaat nantinya bagi diri kita dan juga otak kita sendiri. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang memiliki banyak manfaat di dalamnya yang bisa kita petik, terutama dalam menjalani kehidupan. Bagi umat muslim yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, sangat dianjurkan mengingat isi kandungan Al-Quran dalam mushaf tersebut merupakan pedoman dalam kehidupan kita. Jadi kita berpedoman dalam hidup ini yaitu kepada Al-Quran yang karim tersebut. Selain menjadi pedoman hidup, umat Islam membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya juga dapat menuntun hidup seseorang menjadi lebih baik. Jadi kalau kita dalam hidup ini selalu menjalankannya dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran, insya Allah hidup kita ini akan lebih baik untuk kedepannya. Di sini juga Al-Quran memberikan manfaat kepada tubuh kita, yaitu mungkin kita yang tadinya membaca Al-Quran itu kita dengarkan dengan murotal menjelang tidur ataupun kita ketika tidur. Karena kita tidur itu otak kita tetap berfungsi, yang lainnya tidak berfungsi tapi otak itu tetap aktif. Jadi alangkah baiknya kalau kita menghidupkan murotal setidaknya 10 menit ataupun 5 menit menjelang tidur, agar nanti otak kita itu bisa diberi ketenangan dan juga kita akan menjadi damai, tidak ada keluh kesah di dalam pikiran kita sendiri. Pasalnya ketika tidur fungsi otak tetap aktif selain jantung dan aliran darah. Jadi otak kita itu selalu aktif dalam kita tidur. Makanya kita berikan pendengaran kita itu dengan berbagai macam bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Jadi mendengarkan murotal Al-Quran saat tidur sangatlah dianjurkan, karena kalau kita tidur semua yang ada di dalam tubuh kita menurun, drop, kecuali satu yang aktif yaitu otak. Jadi otak itu kalau kita dengarkan ke yang baik, maka hati kita akan menjadi tenang. Namun apabila kombinasi dengan membaca serta mengamalkannya akan menyertai lagi banyak manfaat kepada kita semua. Sedangkan kita mendengarkan atau membacanya saja sudah dibalas oleh Allah dengan pahala yang sebesar-besarnya. Apalagi kalau kita merutinkan seperti itu, maka dapatlah menjadi terapi bagi otak kita untuk mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Di dalam Al-Quran selalu mendahulukan kalimat yaitu sami'na wa ata'na, inna sam'a wal basara wal fu'ada, yang artinya yaitu pendengaran, pandangan mata dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting itu
yang didahulukan itu pendengaran. Kalau kita mau mengamalkan Al-Quran, yang paling penting pendengaran kita yang paling kita utamakan. Kalau kita sudah sering mendengar Al-Quran, maka hati kita itu akan diberilah ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengaruh mendengar itu bisa menjadi kita tenang, bisa juga menjadi kita tentram. Jadi untuk itu, marilah kita sama-sama meningkatkan. Mungkin selama ini kita tidak membiasakan mendengarkan murotal ataupun membaca Al-Quran menjelang tidur. Saat ini bisalah kita untuk selalu melakukan seperti itu supaya otak kita itu tetap tenang setelah kita beraktivitas nantinya. Kadang-kadang kan kita mau tidur itu susah, tetapi kita apa yang mau diputar tidak tahu. Malah kita kadang-kadang mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Juga kita mungkin selalu memutar musik-musik yang tidak harus kita dengarkan. Tapi alangkah baiknya kita memutar bacaan-bacaan murotal ataupun bacaan-bacaan Al-Quran sebelum kita tidur. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa mengamalkan ini, dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan juga bisa menjadikan kalau seandainya pemikiran kita lagi galau, bisa mungkin kita untuk memberikan ketenangan, maka marilah kita bersama menerapkannya untuk membiasakan mendengarkan bacaan Al-Quran sebelum tidurnya, karena itu adalah menjadi terapi bagi otak kita supaya kita menjadi tentram dan tenang menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.